Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Mustika dengan NIM 2022 10140311 022. Saya di sini akan melakukan review jurnal tentang manajemen risiko, di mana jurnal tersebut berjudul Analisis Risiko dalam Manajemen Proses Bisnis dan Pencatatan Biaya Listrik. Profil dari objek tersebut yaitu penelitian ini dilakukan pada salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor minyak dan gas di seluruh Indonesia, yang memiliki tren biaya listrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perusahaan ini juga mempunyai banyak unit operasi serta lebih dari 100 anak perusahaan dan afiliasi di dalamnya. Dalam proses bisnisnya terdapat kegiatan pengelolaan dan pencatatan biaya listrik yang tersebar di seluruh lokasi operasional. Permasalahan yang muncul adalah yang pertama, terjadinya tren kenaikan transaksi biaya listrik yang belum dicatat atau belum diselesaikan sejak tahun 2016 sampai 2021. Yang kedua, itu mekanisme pembayaran dilakukan melalui auto debit, tetapi verifikasi dan validasinya dilakukan belakangan sehingga berpotensi memunculkan salah saji atau pembayaran berlebihan. Proses dikelola oleh fungsi yang berbeda-beda sebelum diterapkan Shared Service Center atau SSC. Tinjauan pustaka. Penelitian ini berlandaskan pada beberapa konsep utama. Yang pertama yaitu manajemen resiko perusahaan menggunakan IRM KOSO 2017, di mana 5 komponen utama dari IRM itu adalah tata kelola dan budaya, strategi dan penetapan tujuan, kinerja, peninjauan dan revisi, dan informasi komunikasi dan pelaporan. Yang kedua itu ada konsep ISO 31000 tahun 2018 yang menekankan bahwa manajemen resiko harus terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan, inklusif, dinamis, berdasarkan informasi terbaik, memperhatikan faktor manusia dan budaya, dan berorientasi pada perbaikan yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga itu ada konsep Shared Service Center atau SSC yang dipakai ketika pekerjaan seragam di seluruh unit, kemudian volume transaksinya tinggi, banyak duplikasi prosesnya, dan cocok untuk otomatisasi. Yang keempat itu ada Robotic Process Automation atau RPA yang cocok digunakan untuk tugas yang berulang dengan volume yang tinggi, proses dengan data yang terstruktur, dan proses yang rentan kesalahan manusia, kemudian pengurangan pekerjaan yang manual. Berikut adalah identifikasi resikonya. Peneliti mengidentifikasi resiko dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menganalisis dokumen, yaitu dokumen internal perusahaan dari tahun 2019 sampai 2021. Kemudian, eh, langkah berikutnya yaitu wawancara pada fase 1, dan langkah berikutnya lagi yaitu wawancara fase kedua. Pada fase ke-1, peneliti itu mewawancarai analis dan asisten manajer untuk mengidentifikasi penyebab transaksi tertunda, risiko, dan mitigasi, lalu membandingkan hasilnya dengan dokumen internal perusahaan. Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara fase kedua dengan manajer dan vice president untuk memeriksa kembali temuan pada fase 1, serta mendapatkan pandangan manajemen atas penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan dan pencatatan biaya listrik. Kemudian, berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang dilakukan, peneliti berhasil mengidentifikasi bahwa terdapat 7 resiko yang dapat menghambat operasional manajemen bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pengeluaran yang tidak tercatat. Yang kedua, ada pengeluaran melebihi anggaran. Yang ketiga, ada pembayaran yang berlebihan. Yang keempat, itu ada kerugian perusahaan. Yang kelima, saldo hutang usaha tidak normal atau saldo debit. Yang keenam, pencatatan biaya listrik yang tidak akurat. Yang ketujuh, penurunan citra dan reputasi perusahaan. Oke, berikutnya yaitu pengukuran risiko. Metode pengukuran risiko di sini menggunakan metode berikut. Yang pertama, menggunakan skala likelihood berdasarkan periode 9 bulan. Kemudian yang kedua dilakukan skala impact atau skala dampak sesuai dengan pedoman ISO 31000 dan dokumen internal. Yang ketiga, melakukan perhitungan Risk Priority Number atau RPN, di mana rumus dari RPN ini yaitu skala likelihood dikali dengan skala impact. Selanjutnya yaitu ada menentukan skala likelihood. Nah, ini peneliti melihat bahwa
Ba- Peneliti melihat berapa sering risiko terjadi dalam periode 9 bulan sebelum dilakukan shared service. Skala yang digunakan yaitu sebagai berikut. Di sini ada skala kemungkinan. Skala kemungkinannya itu ada 5 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu jarang. Jarang itu berarti tidak mungkin terjadi, di mana rentang indeksnya itu 0% kurang dari kali 20% dengan indeks kriteria 0 sampai 2 bulan. Kemudian skala kemungkinan yang kedua yaitu tidak mungkin. Tidak mungkin itu berarti jarang terjadi dengan rentang indeks 20% kurang dari dikali 40%. Dengan indeks kriterianya di sini 2 sampai 4 bulan. Kemudian skala kemungkinan yang ketiga yaitu sedang. Di mana sedang itu berarti tingkat risikonya itu dapat terjadi dengan rentang indeks 40% kurang dari dikali 60% dengan indeks kriteria 4 sampai 5 bulan. Kemudian skala kemungkinan yang keempat yaitu eh, mungkin mungkin atau kemungkinan yang berarti sangat mungkin dengan rentang indeks 60% kurang dari 80% dengan indeks kriterianya 5 sampai 7 bulan. Kemudian yang terakhir itu ada skala kemungkinan yang kelima, hampir pasti. Hampir pasti itu berarti hampir pasti terjadi dengan rentang indeks 80% kurang dari 100%. Indeks kriteria indeks kriterianya yaitu 7 sampai 9 bulan. Contohnya, jika resiko muncul 7 dari 9 bulan, maka masuk ke kategori hampir pasti, yaitu skala kemungkinan yang kelima. Kemudian di sini ada menentukan skala dampak atau impact. Peneliti menilai seberapa besar kerugian yang ditimbulkan skala dampaknya, yaitu sebagai berikut. Skala dampak ini eh, penilaiannya itu berdasarkan data kerugian keuangan, dampak reputasi, potensi temuan audit, dan gangguan operasional. Nah, dampak di sini itu skalanya ada 1 sampai 5. Dampak yang pertama itu tidak signifikan, dampak yang kedua itu ringan, dampak yang ketiga itu sedang, dampak yang keempat itu signifikan, ya, dampak yang kelima itu bencana. Tidak signifikan berarti sangat kecil, di mana X kurang dari 20% dari batas toleransi risiko BTR, di mana tingkat dampak resikonya terbatas pada dampak internal saja. Kemudian skala dampak yang kedua itu ada ringan. Dampak ringan itu berarti dampaknya kecil, di mana X-nya itu 20% X, 20% X, 40% dari batas toleransi risiko BTR, dengan eh, yang berarti dampaknya itu masih eh, cakupan internal. Kemudian skala dampak yang ketiga itu sedang, di mana eh, keuangannya itu 40% dikali 60% dari batas toleransi risiko BTR. Yang berarti dampak risikonya itu lokal atau dampak pada kota. Kemudian skala dampak keempat yaitu signifikan. Signifikan itu dampaknya besar. Dampaknya itu besar 60% dikali 80% dari batas toleransi risiko BTR, di mana dampaknya itu terhadap wilayah. Kemudian skala dampak yang kelima yaitu bencana, di mana tingkat dampak resikonya berarti sangat besar. X bisa lebih dari batas toleransi risiko atau BTR. Dampaknya itu secara luas atau nasional dan internasional. Kemudian yang ke- berikutnya yaitu menghitung RPN. RPN ini rumusnya yaitu likelihood dikali dengan impact. Nah, RPN ini adalah nilai untuk menentukan tingkat risikonya. Berikut ini adalah tabel interpretasi dari nilai RPN. Jadi, nilai RPN 1 sampai 3 itu berarti rendah. Sedangkan nilai RPN 4 itu berarti rendah hingga sedang. Kemudian, nilai RPN 5 sampai 9 itu berarti sedang. Nilai RPN 10 sampai 12 itu sedang hingga tinggi. Nilai RPN 15 sampai 25 itu tinggi. Nah, untuk nilai RPN 1 sampai 4 itu hasil evaluasinya penanganan resiko yang dapat dilakukan melalui kontrol kontrol internal yang sudah ada. Kemudian untuk nilai RPN 5 sampai 25 hasil evaluasinya yaitu prioritasi untuk melakukan manajemen risiko. Nah, selanjutnya yaitu memetakan risiko ke dalam heat map. Dari hasil RPN yang tadi,
Kemudian dibuat heat map untuk mengetahui risiko mana yang harus diprioritasi dan risiko mana yang masih dalam batas ketentuan risiko perusahaan. Berdasarkan dokumen internal perusahaan diketahui bahwa risiko yang ditetapkan untuk tingkat probabilitas adalah 2% atau jarang, sementara tingkat dampaknya berada pada tingkat sedang. Ini adalah gambaran dari heat map. Setelah melakukan perhitungan, peneliti kemudian menganalisis hasil dan apa implikasinya bagi perusahaan. Berikut adalah hasil analisisnya. Hasil analisis yang risiko yang pertama yaitu risiko tinggi berarti sangat mendesak atau perlu tindakan segera. Contohnya seperti pengeluaran yang tidak tercatat, yang menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya. Kemudian yang kedua itu ada pengeluaran melebihi anggaran, di mana anggaran listrik dialihkan ke pos lain yang membuat realisasi tidak akurat. Kemudian yang ketiga ada saldo debit hutang usaha tidak normal di mana pencatatannya sering keliru sehingga hutang piutang tidak jelas asalnya. Nah, risiko-risiko ini dianggap mengancam integritas laporan keuangan dan berpotensi menjadi temuan bagi audit. Kemudian hasil analisis resiko berikutnya yaitu resiko sedang yang berarti bahwa butuh kontrol lebih baik. Contohnya seperti pembayaran yang berlebihan karena pembayaran auto debit dilakukan sebelum verifikasi. Kemudian karena pencatatan tidak akurat, prosesnya masih manual dan rawan human error. Kemudian hasil analisis resiko yang ketiga yaitu risiko rendah ke sedang dan rendah. Contohnya seperti kerugian perusahaan, misalnya bayar listrik aset tidak aktif, kemudian penurunan reputasi perusahaan jika temuan auditnya berulang. Kemudian, setelah mengidentifikasi risiko dalam proses bisnis pengelolaan dan pencatatan biaya listrik beserta penyebab dan dampaknya terhadap perusahaan, peneliti juga mengidentifikasi mitigasi yang dilakukan pada daftar risiko berdasarkan wawancara dengan informan dengan kesimpulan sebagai berikut. Jadi tadi itu kan ada kode resiko dari R1 sampai R7. Kemudian dijelaskan juga tentang kejadian risikonya. Di R1, kejadian risikonya itu yaitu biaya yang dicatat lebih rendah dari sebelumnya. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh peneliti yaitu meningkatkan proses bisnis dengan model shared service. Kemudian, kode resiko yang kedua yaitu anggaran melebihi batas. Peneliti melakukan mitigasi risiko dengan menetapkan kebijakan listrik tidak boleh dipindahkan ke anggaran lain agar alokasi pembayaran tetap dilakukan dengan benar. Kemudian kode risiko yang ketiga yaitu pembayaran berlebih atau overpayment, memantau dan merekonsiliasi saldo debit account payable secara berkala. Kemudian R4 yaitu kejadian risiko kerugian perusahaan di mana peneliti melakukan mitigasi resiko dengan memperbarui database aset perusahaan secara rutin. Kode risiko ya R5 yaitu saldo tidak normal pada akun hutang atau saldo debit. Peneliti melakukan mitigasi resiko untuk membuat aturan dan melakukan standarisasi catatan auto debit menggunakan teknologi robotic process automation atau RPA. Kemudian kode risiko yang keenam, ketidakakuratan pencatatan biaya listrik. Mitigasi resikonya yaitu mengembangkan teknologi robotic process automation atau RPA yang memerlukan dana sekitar 70 juta rupiah untuk pengembangan dana lisensi. Kode risiko yang ketujuh, R7, yaitu citra dan reputasi perusahaan menurun. Dengan mitigasi risiko yang diusulkan yaitu melakukan upskilling proses bisnis, sosialisasi, dan manajemen perubahan untuk meningkatkan kesadaran karyawan. Selanjutnya yaitu pendapat pribadi mengenai manajemen risiko yang telah dilakukan. Menurut saya, manajemen risiko yang dilakukan perusahaan sudah mulai ke arah yang benar, terutama karena masalah utama berhasil diidentifikasi dengan jelas. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperkuat karena banyak risiko muncul akibat kurangnya verifikasi dan pemantauan yang konsisten. Secara keseluruhan, upaya yang ada sudah baik, tapi perusahaan masih perlu meningkatkan kedisiplinan proses supaya risiko serupa tidak terus berulang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.